Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah si burung balam. Cakep. Didapat orang dari atas jembatan layang. Dari bunyi jawaban salam, kelihatan banyak yang belum makan siang. Sudah pada makan, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Salawat beriring salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersama dalam tayangan kesayangan kita, ngaji bareng. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu, ini ada guru kita, ustadz kita yang tentu tidak asing lagi di tengah-tengah kita, apalagi di tengah-tengah ibu-ibu yang selalu hadir dalam majelis taklim beliau. Langsung saja kita perkenalkan, ada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahsanul Fuad Saragih MA. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya, alhamdulillah, berkah insyaallah pertemuan ini Ustadz, alhamdulillah. Yang nanti akan menyampaikan pembahasan materi kajian yang amat sangat menarik ibu-ibu. Materinya ini sangat bagus, yaitu hikmah ibadah haji dan kurban. Ustadz, alhamdulillah ini kita tidak sendiri Ustadz. Ada ibu-ibu dari berbagai pengajian nih majelis taklim. Kita perkenalkan, ada dari majelis taklim Ikhlasiyah. Yang mana ibunya nih? Ikhlasiyah. Iya, alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim Istiqamah. Oh, masya Allah, Istiqamah. Assalamualaikum ibu, sehat bu? Alhamdulillah. Kantongnya sehat bu? Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi Ustadz, ini kita juga ditemani dengan ibu-ibu dari majelis taklim Ar-Ridha. Masya Allah, ini ibu-ibu nih cerah-cerah nih, kerudung merah ya, luar biasa, para ahli surga nih Ustadz. Amin. Kelihatan wajah-wajah ya yang insya Allah tidak punya hutang. Kelihatan bahagia semua. Tapi ada lagi nih Ustadz, khusus juga ada ibu-ibu pengajian dari THQ, Tadabbur Hafalan Quran Ustadz ya. THQ, Tadabbur Hafalan Quran. Yang mana ibunya nih? Masya Allah. Assalamualaikum ibu, sehat bu?
Alhamdulillah. Baik, langsung saja ini sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz, kita cek sound dulu nih supaya kompak, supaya semangat. Kita mintakan ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ikhlasiyah yang akan memberikan yel-yel semangatnya. Ya, silakan ibu dari Majelis Taklim Ikhlasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ikhlasiyah Jalan Amal Luhur siap mengikuti ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng Majelis Taklim Ikhlasiyah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga nih yang tergabung dalam Majelis Taklim Ikhlasiyah semuanya ikhlas-ikhlas orangnya. Amin. Baik, terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Ikhlasiyah. Langsung saja ini ada juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Istiqomah kerudung kuning. Kita dengarkan yel-yel semangatnya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah menuntut ilmu. Kami ibu-ibu solehah mencari ridhonya Allah. Istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu Istiqomah. Ya, kita mintakan selanjutnya dari Majelis Taklim Ar-Ridha. Ya, ini ibu-ibu, silakan ibu dari Ar-Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Ar-Ridho Jalan Budi Luhur. Salehah, amanah, semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, solehah, amanah, semangat. Allahu Akbar. Nih betul-betul ibu-ibu solehah yang semangat. Membara. Amin, kelihatan dari kerudungnya langsung merah dia. Kelihatan amin, semangatnya. Sehat-sehat semua ibu ya, insya Allah ya. Terima kasih ibu. Selanjutnya kita mintakan dari pengajian THQ Tadabbur Hafalan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Tahsin Quran Jalan Banteng. Al-Quran pedoman kami bagi kita kaum muslimin. Bacalah di setiap hari, penolong kita di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah semua menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang mendapatkan syafaatnya bagi yaumil akhir nanti dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Ya, langsung saja seperti tema kita yang kita sampaikan tadi, yaitu hikmah dari ibadah haji dan kurban. Karena hari ini saudara-saudara kita ada yang sedang berada di tanah suci, ya, melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak berhaji, ada satu ibadah yang nantinya akan kita laksanakan, ya, atau yang sudah melaksanakannya hari ini, yaitu ibadah kurban. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih paham kita apa itu hikmah dari ibadah haji dan kurban, langsung saja kita simak secara baik
apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahsanul Fuad Saragih MA. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ustaz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semuanya, apa kabar semuanya? Baik semuanya? Apanya yang baik? Salat tahajudnya baik? Salat duhanya baik? Baca Qur'annya baik? Tidak gosipnya baik? Coba saya tanya dulu ibu-ibu, siapa yang dalam 1 bulan terakhir tidak menggosip? Tunjuk tangan. Ada? Oh ada. Ada ya? Ada. Baik ibu-ibu, itulah yang namanya beragama. Bahwa kalau kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, sesungguhnya yang kita ucapkan Alhamdulillah itu tidak sekedar hanya keluar dari mulut kita, tapi apa yang kita keluarkan dari lisan kita sedianya harus kita benarkan di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati dan yang kita keluarkan dalam lisan kita, maka kemudian itu harus terekspresi dalam perbuatan kita. Kalau kita mengatakan Alhamdulillah atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu berarti sedianya kita harus mengundang perhatian dan segenap daya dan upaya kita agar kita mengoptimalkan segala fasilitas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena ibu-ibu semuanya dimuliakan Allah, kita tidak benar-benar disebut sebagai hambanya yang pandai bersyukur kalau tadi pagi misalnya kita belum juga kunjung menjadikan lisan kita, tenaga kita untuk satu di antaranya membaca Al-Quran. Kalau kita tadi ucapkan Alhamdulillah, itu berarti harus menenagai kita, mendorong kita. Untuk apa? Untuk menggunakan semua fasilitas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat punya harta, nikmat punya rumah. Pendek kata, semua apa yang kita berada di dalam genggaman kita sedianya harus mampu kita optimalkan untuk menjemput iman dan amal soleh. Salawat barangkali salam mari kita perbanyak ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma Syekh Ali Jum'ah, mufti di Mesir, dia menyebutkan dalam kitabnya ibu-ibu, semua jenis ibadah yang dilakukan oleh kita itu berada di dalam 2 kemungkinan, baina qalbu warad, ya, di antara qabul, diterima dan ditolak. Kalau tadi kita salat zuhur, maka kemungkinannya ada di 2. Kalau tidak salat zuhur kita tadi dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah,
ditolak oleh Allah. Ibu-ibu tadi berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa Al-Aliyyil Azim. yang barusan tadi kata Syekh Ali Jum'ah kemungkinannya ada di dua. Kalau tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Tapi ada satu jenis ibadah, kata Syekh Ali Jum'ah, disebutkan bahwa ada satu jenis ibadah yang dia pasti diterima oleh Allah. Mana jenis ibadah yang pasti diterima oleh Allah? Itulah Sholawat. Masya Allah. Makanya jangan lewatkan hari kecuali kita membaca salawat di luar salawat yang kita baca di solat kita. Ya. Kawan saya seorang ustadz, beliau setiap hari bahkan ribuan kali membaca salawat. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 100 kali. Berapa ibu-ibu? Maka Allah akan tunaikan hajatnya 100 kali. 70 di akhirat dan 30 di dunia ini. Maka saya berwasiat kepada diri saya sendiri, pada keluarga saya sendiri, jangan pernah lewatkan hari kecuali membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya yang lain, orang yang paling banyak nanti, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat, siapa dia? Adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Man shalla alayya salata wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, apa kata Nabi SAW? Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebanyak 10 kali, dan Allah akan meninggikan derajatnya sebanyak 10 tingkat ketinggian. Ibu-ibu, mau ditinggikan derajatnya di hadapan Allah? Kalau demikian, bacalah salawat. Tentu dengan membaca salawat, kita ingin supaya Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang menuju sore hari ini, kita berkumpul di sini di dalam rangka apa namanya nih? Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng bersama TVRI. Kayak mana tadi Ustadz Mirza? Ngaji bareng di TVRI. Sekali lagi Bu, supaya kompak. Ngaji bareng di TVRI. Kurang kuat, sekali lagi. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, terima kasih. Ngaji bareng di TVRI Ustadz. Nyaman di hati. Nyaman di hati. Insya Allah. Baik. Hari ini kita memilih topik kita, judul kita hikmah Ibadah haji dan ibadah kurban. haji dan kurban. Ya. Nanti kalau kita bicara ibadah haji, kita akan berbicara mengenai haji yang mabrur. Ya. Ibu-ibu tahu apa itu haji mabrur? Ada yang tahu? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi SAW, tidak ada balasan yang terbaik untuk mereka yang memperoleh haji yang mabrur, kecuali balasannya itu adalah surganya Allah. Gak ada yang lain. Haji mabrur, tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Jika demikian ibu-ibu, apa itu haji mabrur? Mabrur itu akar katanya barra ya birru barran barun mabrurun. Ya, barra itu artinya taat. Barra itu artinya benar. Orang yang memperoleh haji yang mabrur adalah orang yang ketaatannya semakin berlapis meningkat ke atas. Semakin bertambah kebaikannya ibu-ibu.
Itu makanya saban saya dimintakan untuk memberikan tausiah dalam pelepasan keberangkatan mereka yang mau berangkat haji dan umroh. Saya selalu berpesan kepada mereka yang mau berangkat, sebelum berangkat sekurang-kurangnya harusnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau berangkat coba dulu tuliskan dulu daftar apa hal-hal yang tidak baik menyangkut diri kita. Biasanya ibu-ibu yang paling tahu hal yang jelek menyangkut diri kita itu siapa? Diri sendiri. Setelah diri sendiri siapa? Kalau dia istri, maka bertanyalah dia sama suaminya. Kalau dia suami, maka bertanyalah dia sama istrinya. Sang istri akan bertanya kepada suaminya, "Bang, apanya sebenarnya yang abang lihat selama ini sama aku, Bang? Yang jelek-jelek, Bang." Kata Ustadz Fuad, sebelum berangkat ke haji, aku harus tahu dulu apa hal yang jelek dari diriku. Makanya biasanya ibu-ibu, kalau kita berani jujur pada diri sendiri, kalaupun kita tidak berani jujur pada diri sendiri, maka kemudian kita bisa bertanya kepada orang yang paling dekat sama kita. Siapa orang yang paling dekat sama kita? Suami atau pasangan hidup kita. Maka kemudian sang suami dia akan mengatakan kepada istrinya, "Dek, Butet, kalau namanya Butet, Taing, kalau namanya Taing, ku tengok kau ini orangnya asik merepet aja sepanjang hari. Ya. Orang paling gak sabaran, orang yang paling gerusah-gerusuh, suka buruk sangka, suka mau menang sendiri. Itulah sifat kau yang selama ini membuat hatiku senep," katanya. Sahabat kau yang mau apa yang kau mau harus dituruti. Tiap jam COD terus. Ini ya? Ada ibu-ibu COD di sini? Ibu yang COD paket, awak yang senap. Kadang yang dibeli itu kalau digunakan tak masalah, tapi tak jarang kemudian yang dibeli itu yang mubazir. Setelah kemudian semua hal yang tadi itu dikatakanlah sama suaminya, kalau dia orangnya pemboros, kalau dia orangnya banyak buruk sangka sama orang, kalau dia itu orangnya egois, mau menang sendiri. Maka kemudian dia berangkat dengan daftar yang ada sudah di dalam tangannya. Lalu pergilah dia ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Dibawanya lah daftar. Ada 10, sekurang-kurangnya 10 hal jelek yang dia bawa dari Indonesia menuju tanah suci Makkatul Mukarramah. Maka pada saat dia kemudian melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah, maka kemudian sepulangnya akan ditengoknya lagi 10 daftar kejelekannya tadi itu. Apakah 10 daftar kejelekannya tadi? Pemboros, mau menang sendiri, egois, buruk sangka sama orang, apalagi ibu-ibu, cerewet, mau menang sendiri, omongannya mesti didengarkan, gak mau ngalah. Apakah setelah 10 daftar yang jelek tadi itu, setelah dia pulang ke tanah suci, apakah sudah berkurang atau sama sekali sudah habis, atau bahkan mungkin boleh jadi 10 jeleknya menjadi bertambah 15, karena setelah kemudian pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah, marah dia kalau tak dipanggil hajjah. Masya Allah. Baik Ustadz, sangat menarik Ustadz. Tadi ya, terkait suami dengan istri lagi tadi Ustadz. Iya. Alhamdulillah kalau suami dan istrinya sudah lama menikah Ustadz. Tapi bagaimana kalau masih baru menikah? Rasa-rasanya tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Semuanya cantik. Semua cantik-cantik. Indah. Semua indah, bagus-bagus. Ya. Semua indah-indah. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali setelah pariwara berikut ini. Baik. Tapi sebelumnya kita cek dulu, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI.
Ngaji bareng di TVRI. TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam acara kesayangan kita, yaitu ngaji bareng di TVRI dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahsanul Fuad Saragih MA. Baik Ustadz, di antara kita banyak yang mungkin sudah berangkat haji. Kalaupun tak haji, nih ibu-ibu kelihatan nih yang semua sudah sampai ke tanah suci dalam ibadah umrah. Pemirsa TVRI di rumah yang menyaksikan ini, kami yakin juga semua yang sudah sampai ke sana. Kalaupun belum sampai, sepertinya sudah menyiapkan tabungan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ada banyak macam cara-cara Allah untuk memanggil hambanya, tamu-tamu Allah berangkat ke tanah suci. Dan di sana nanti kita tahu ada ibadah yang namanya itu bagian dari rukun Ustadz ya. Ada sa'i, ada tawaf, ada wukuf di Arafah, ada tahallul, ditutup dengan tahallul dan lain sebagainya. Baik pemirsa TVRI, ibu-ibu seluruhnya yang hadir, kita ingin simak ada makna apa di balik semua rukun-rukun haji itu. Langsung saja Ustaz, disilahkan pada Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Mirza. Ibu-ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya mau mengajak ibu-ibu semuanya untuk kita sama-sama membaca kalimat talbiyah. Tetapi tentu saya berharap kalimat talbiyah yang diucapkan itu betul-betul keluar dari hati yang mendalam. Karena tak jarang kalau apa yang kita ucapkan keluar dari hati itu bisa bercucuran. Amin, amin. Saya di atas pesawat saja itu, pada waktu masih di atas pesawat, menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. 3 kali kita ucapkan untuk kemudian ya harus betul-betul kita memenuhi panggilan Allah. Kita tinggalkan hiruk pikuk dunia ini, kita tinggalkan rumah kita yang megah, kita tinggalkan bisnis kita yang mewah, semuanya kita tinggalkan. Lalu kemudian kita hanya mau menempuh perjalanan untuk menyambut panggilan Allah. Mari sama-sama 3 kali kalimat talbiyah kita ucapkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW pernah bersabda, man hajja bimalin haramin faqala labbaik Allahumma labbaik, qala Allahu azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun ilaik. Apa kata Nabi SAW?
barang siapa yang berhaji dengan harta yang haram, lalu kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, qala Allah azza wa jalla, lalu kemudian Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, la labbaik, seruanmu tidak akan aku sanggup, wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan untukmu, wa hujjaka mardudun alaik, dan hajimu itu adalah haji yang tertolak. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, pesan pertama dari ibadah haji yang kita laksanakan, hikmah pertama yang hendak kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang kita laksanakan, itu berarti mengundang kita untuk hidup dengan kehidupan yang halal. Itu berarti hari ini ada 220.000 jemaah calon haji di Indonesia. Ada 220.000 orang jemaah haji Indonesia yang sebenarnya mereka sedang ingin memanggil kehidupan mereka dengan kehidupan yang halal. Oleh karenanya ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, jikalau 220.000 orang setiap tahun pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah, mereka membangun komitmen keberagamaan mereka agar mereka membangun kehidupannya dengan halal, karena dia tahu kalau uang hajinya, ongkos hajinya itu dia tidak peroleh dari cara-cara yang halal, dia peroleh dengan cara menganiaya orang lain. Apakah namanya korupsi, apakah namanya mengurangi timbangan, apakah namanya gratifikasi, maka kata Nabi SAW, hajinya tertolak. Soalnya ibu-ibu, setelah sekian puluh tahun negeri ini berdiri, ada jutaan orang yang berangkat pergi ke haji, tetapi agaknya kehidupan yang halal yang ada di semesta negeri kita ini tampaknya belum juga kunjung berubah. Padahal mereka yang berangkat haji itu adalah duta-duta yang kita harapkan akan membawa angin segar setelah dia pulang dari tanah suci Makkahul Mukarramah. Maka pada saat dia kembali dari tanah suci Makkahul Mukarramah, dia akan memberikan sinar, dia akan memberikan kebaikan kepada lingkungan kehidupannya. Tapi hari ini ibu-ibu, ada begitu banyak orang yang berangkat haji, ada begitu banyak orang yang melakukan tawaf, melakukan melontar jumroh, tapi kehidupan, makna atau hikmah yang dibawa dari haji yang dia lakukan selama dia melaksanakan ibadah di tanah suci Makkahul Mukarramah belum kunjung juga bersemai di dalam hidup dan kehidupan dia. Itu makanya ada ulama yang menyebutkan bahwa yang disebut sebagai haji mabrur itu adalah ditandai dari berbekasnya makna-makna simbol dari pelaksanaan ibadah-ibadah haji yang kita laksanakan selama haji, sehingga makna simbol itu ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah akan terlihat di dalam setiap perilaku kehidupannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya, sampai dalam keputusan-keputusannya. Apa makna simbol yang hendak kita dapatkan? Misalnya antara lain pada saat kita melaksanakan ibadah haji, kita mengenakan pakaian apa ibu-ibu? Boleh enggak pada saat kita ihram pakaiannya seperti ini sekarang ini? Boleh? Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ya kan? Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hitam, ada macam-macam. Tapi pada saat kita melaksanakan ibadah haji, maka pakaian-pakaian itu kita tanggalkan semuanya. Lalu kemudian kita mengenakan pakaian yang sama. Pakaian apa namanya ibu-ibu? Pakaian ihram. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya.
Silakan. Luar biasa tadi sudah kita simak terkait mengenai ihram itu Ustaz. Ya. Sepertinya ibu-ibu juga nih kepengen tahu nih, kepengen mau tahu lebih dalam lagi terkait dengan berbagai prosesi rukun-rukun haji itu Ustaz. Ada makna apa yang terkandung di dalamnya? Sepertinya Ustaz ada dari ibu-ibu yang sudah menyimpan pertanyaan. Ada yang sudah menyimpan pertanyaan Ibu? Ada yang mau bertanya nih Bu? Kita buka sesi tanya jawab. Yang mana ibunya yang bertanya? Nah, Masya Allah. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ibu Nelly Hambali, izin bertanya Ustadz. Iya Bu Nelly. Ibu Saya Nelly hendak ya. menanyakan, betul Ustadz. Saya hendak bertanya kepada Ustadz, apa sebenarnya makna spiritual daripada rangkaian ibadah haji itu, diantaranya seperti wukuf di Arafah dan juga tawaf mengelilingi Ka'bah dalam pembinaan keimanan bagi umat muslim itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Satu pertanyaan dulu ya Bu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Terima kasih Bu Nelly untuk pertanyaan cerdasnya. Apa makna spiritual yang hendak kita ambil dalam prosesi ibadah haji? Seperti tadi apa tadi? Tawaf. Tawaf dan wukuf. Tawaf dan wukuf. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang ingin diajarkan oleh Allah bahwa di situ ada kesamaan di dalam ibadah, kesamaan di dalam tujuan. Ibu-ibu semuanya dimuliakan Allah. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah, kita melaksanakan ibadah dengan cara yang sama. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali ibu-ibu? 7 kali. Betapapun kita solehnya, nggak boleh ditambahi menjadi 14 ibu-ibu. Sa'i, dari mana itu? Sofa dan Menuju Marwah. Betapapun sehatnya kita, yang namanya sa'i itu tidak bisa dikurangi pun juga bisa dilebihkan. Ada yang namanya kesatuan, ada yang namanya kesamaan ibadah. Kita semua datang tumpah ruah, ada jutaan orang yang datang ke sana. Dilihatlah di situ luar biasanya agama kita. Betapapun kita datang dari penjuru dunia yang lain, ada yang datang dari barat, ada yang datang dari timur, tapi pada waktu kita tumpah ruah di tanah suci Makkahul Mukarramah, kita melakukan apa? Kita melakukan jenis ibadah yang sama dan tata cara yang sama. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari situ? Pesan moralnya adalah bahwa ternyata begitu hebatnya agama kita mengatur semua rangkaian, sehingga dengan itu kita tahu bahwa inilah agama yang sumul, inilah agama yang lengkap. Bahkan untuk hal-hal yang mengatur begitu jutaan orang itu ada pada ajaran agama kita. Pada saat kita tawaf, kita berkeliling Ka'bah. Ka'bah sebagai simbol wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kita ambil dari situ, pada saat kita berkeliling mengitari Ka'bah, maka sepulangnya kita dari tanah suci Makkahul Mukarramah, apakah semua aktivitas atau kegiatan kehidupan kita itu masih bertumpu, berpusat, berorbit dari apa? Dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang disebut sebagai haji yang mabrur adalah orang yang tidak akan pernah melepaskan dirinya, kegiatannya, kecuali kegiatan dan dirinya itu bertumpu pada komitmen yang setiap hari bahkan kita ucapkan di dalam salat kita. Apa yang kita sebutkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, kata kita,
berikrar di hadapan Allah, bahkan kita bersumpah di hadapan Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, totalitas kehidupanku, sejak aku mau tidur, bangun tidur, sampai mau tidur lagi, wa mamati, dan akhir kehidupan kita, lillahi Ta'ala. semuanya itu Bermuara kepada Allah. bermuara kepada Allah. Sehingga kemudian yang namanya tawaf itu hendak mengajarkan kepada kita nanti setelah kita pulang ke tanah air, bahwa kegiatan bisnis kita, bahwa kita mengajar di kampus, bahwa pada ketika kita berdagang di pasar, semuanya itu bertumpu, berorbit kepada Ka'bah sebagai lambang wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian orang yang pergi haji, yang kemudian dia memperoleh hajinya yang mabrur, dia tidak melakukan kegiatan kecuali kegiatan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk dapat pujian dan tepuk tangan orang lain, bukan ingin dikenang, bukan ingin dicatat. Karena apa? Hajinya sudah membuat dirinya bertumpu kepada Ka'bah sebagai pusat. La ilaha illallah. Itulah makna spiritual yang hendak kita bangun dari melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah luar biasa. Langsung saja ini masih ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari jamaah kita nih. Yang mana ibu-ibunya selanjutnya? Ada yang mau bertanya lagi Bu? Baik, silakan Ibu. Yang tengah ya? Baik, silakan. Sebelah sini atau sebelah sini? Tadi terkait makna spiritual dari tawaf dan Wukuf. Wukuf. Nah, ibu-ibu yang sebelah sini yang mana? Oh baik, silakan Ibu dari THQ nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Enina Ibu dari Elina. Tahsin Al-Quran Jalan Banteng. Baik, silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya dalam pelaksanaan ibadah haji kita dapat menjalin persatuan dan kesetaraan dalam seluruh negara dari seluruh negara yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Baik. Ya. Terima Itu kasih. saja Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibunda tadi bertanya Ustadz, karena ramainya jamaah tadi yang hadir ke sana dari latar belakang yang berbeda, negara yang berbeda, bahkan suku atau apapun, bahkan ada yang kita lihat mohon maaf agak-agak besar badannya, tubuhnya, terkadang kita yang Indonesia ini lebih kecil biasanya. Bagaimana menjalin perbedaan itu bisa bersama Ustadz? Baik, silakan Ustadz. Baik. Pada saat kita berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan dua kegiatan haji atau umrah, maka pada saat itu kita sedang melakukan muktamar. Muktamar apa? Muktamar umat Islam sedunia. Di situ kita mengenal berbagai macam orang. Ada orang yang kulitnya putih sekali. Yang lain ada orang yang hitam sekali. Ada orang yang tinggi sekali. Tapi ada orang yang rendah sekali. Dari situ kemudian kita tahu bahwa begitulah inna ja'alnakum syu'ubau wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa. Kenapa kita dijadikan berbangsa-bangsa? Lita'arafu, supaya atau agar kita bersinergi, ya, agar kita bisa saling memberdayakan. Sehingga dengan demikian ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, di situ kita sedang juga ingin untuk supaya apa? Saling memberdayakan. Pada saat yang sama, betapapun kita ramai, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang putih, ada yang gelap, ada yang cantik, ada yang jelek. Tetapi tidaklah karena dia ganteng,
lalu kemudian pakaiannya berbeda dengan pakaian yang lain. Maka pada saat itu betapapun dia kaya, tidak lagi dikenal mana yang namanya bintang 1, mana yang namanya office boy, semuanya sama. Sama dengan apa? Pakaian ihram. Pada saat kita melaksanakan atau mengenakan pakaian ihram, maka yang hendak kita dapatkan di situ adalah apa? Kita menanggalkan semua pakaian-pakaian kebiasaan kita. Tidak ada lagi yang nama pakaian THQ. Tidak ada lagi yang namanya pakaian istiqomah. Tidak ada lagi namanya pakaian ikhlasiyah. Satu lagi tadi siapa? Ar-ridha. Tidak ada lagi yang namanya pakaian ar-ridha. Karena tidak jarang pakaian-pakaian inilah yang menyebabkan kita ingin berbeda dan ingin dibedakan. Coba itu. Pakaian-pakaian inilah yang menyebabkan kita ingin berbeda dan ingin dibedakan. Perbedaan dan ingin dibedakan itulah yang kemudian terjadi diskriminasi. Oh, dia bukan jemaahku, gak usahlah. Di situ kita diajarkan untuk menanggalkan semua kebiasaan kita, pakaian kita, hingga apa? Terjadi solidaritas di antara umat Islam. Dia adalah saudaraku, betapapun kemudian warna jilbabnya merah. Dia saudaraku, betapapun warna jilbabnya kuning, karena aku sudah dibiasakan pada saat menunaikan ibadah haji dengan pakaian ihram. Semua pakaian yang menyebabkan kita selama ini berbeda sudah kita tanggalkan menuju pakaian yang sama. Tapi ibu-ibu tak jarang satu pengajian, kalau bukan gengnya nggak mau dia duduk sama. Ada di sini begitu? Asal duduk asik sama-sama dia saja. Makanya saya bilang, Bu, kalau berkawan jangan kompak-kompak kali. Kadang ibu-ibu ini kementelan kadang. Woi, dress code-nya apa, woi? Itu kan? Pakaian itulah yang menyebabkan kita berbeda. Orang itu pakaiannya aku nggak diajaknya, nggak dibilangnya. Akhirnya apa? Merajuk. Kalau udah nenek-nenek ini kadang cepat kali tersinggung, ya kan? Ada nenek-nenek yang cepat tersinggung di sini. Maksudnya nggak ada satu gitu. Gitu Ustaz Mirza. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Tadi berarti dari salah satu rukun haji itu membiasakan kita untuk selalu bersama, berjamaah. Tidak berbeda dan tidak ingin dibedakan Ustaz ya. Tidak ingin dibedakan. Tidak ingin dibedakan. Kita semua satu dan tujuannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua, kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Sebelumnya ngaji bareng di TVRI. Sekali lagi ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, masih semangat ibu-ibu. Assalamualaikum, masih ada Bu? Masih nampak? Ini berapa Bu? Jangan-jangan kita sangka masih di masjid Ustadz, rupanya udah tertidur. Masih ada semua ya Bu ya, alhamdulillah. Baik, tadi sudah ada ibu-ibu yang bertanya, 2 penanya. Kita lanjutkan Bu ya, ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang mana tadi masih mau bertanya? Kerudung merah, baik Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Oh, dengan Ibu siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ismayanti dari Ibu Majelis Ismayanti. Taklim Ar-Ridho. Ridho. Izinnya Ustadz, saya bertanya ya, apa hikmah sosial dan moral yang bisa dipetik dari seorang muslim setelah
menunaikan ibadah haji dan kembali ke masyarakatnya. Demikian Baik. Ustadz, mohon penjelasannya ya Ustadz ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Itu Ustadz. tadi satu. Terima kasih Ibu Ismail apa tadi? Ismayanti. Ismayanti. Selanjutnya ada lagi Bu. Kita kumpulkan dulu dengan Ibu ya. Silakan Ibu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ila Nasti dari pengajian Majelis Ikhlasiah. Ikhlasiah. Izin Ustadz bertanya, bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban untuk orang yang meninggal dunia Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Bu, dari mana tadi? Iya, silakan Ibu dari Ikhlasiah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lamina dari Majelis Taklim Ikhlasiah Ustadz. Ingin bertanya tentang ibadah kurban. kurban juga. Kira-kira Ustadz, apakah hikmah yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah Ustadz, tadi sudah kita dapatkan 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tadi dari segi ibadah haji juga, Ibunda tadi bertanya terkait hikmah sosial ya Bu ya, dan moral bagi orang yang melaksanakan ibadah haji setelah kembalinya ke tanah air. Lalu ada 2 penanya tadi Ustadz terkait ibadah kurban. Langsung saja Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Mirza. Yang pertama apa hikmah apa tadi? Hikmah sosial dan moral. Sosial, baik. Ibu-ibu, kalau kita pergi ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah, kita akan melihat begitu banyaknya orang. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang rendah. Tapi selain itu yang kita bisa lihat begitu banyak aneka macam ragam orang melaksanakan tata ibadah. Ada yang sholatnya di sini, ada yang sholatnya di sini, ada yang sholatnya di sini, ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak pakai doa kunut, ada yang kalau dia bersentuhan katanya tidak batal, ada yang batal. Semuanya itu diramaikan pada saat kita tumpah ruah di mana? Tanah suci Makkahul Mukarramah. Ibu-ibu yang sudah berangkat umroh atau haji, ada yang protes selama di sana? Tidak ada. Pesan moral itu yang hendak kita bangun juga kembalinya ke sini. Sehingga sedianya pada saat kita kembali ke tanah air yang seperti itu enggak lagi kita lakukan di sini. Jangan merasa bahwa diri kita yang paling benar, bahwa merasa kita inilah yang paling sunnah, ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Jangan lagi. Sebabnya apa? Selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah, hal yang sedemikian itu enggak pernah kita persoalkan. Kalau ibu-ibu mempersoalkan ada orang Allahu Akbar enggak dilipat tangannya, berapa orang lah yang mau kita persoalkan di sana? Jadi enggak kita tawaf. Enggak jadi kita tawaf. Gara-gara apa? Sibuk kita mengurusin orang lain karena merasa amalan kita yang paling benar. Padahal nama Imam Syafi'i katanya ra'i shawab yahtamilul khata'. Pendapatku lah yang ini yang benar kata Imam Syafi'i, tapi boleh mungkin dari pendapat itu ada yang salah. Pendapat yang selainku ini salah, tapi boleh mungkin di situ ada kebenaran. Itulah yang hendak kita bangun, yang kita peroleh selama masa kita di tanah suci Makkahul Mukarramah. Kita enggak pernah mempersoalkan perbedaan-perbedaan dalam tata cara beribadah yang dilaksanakan oleh umat Islam di dunia. Kita kembali pada saat itu kita tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak jarang perbedaan itu menyebabkan kita berpecah belah. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait ibadah kurban Ustaz. Ya. Untuk orang yang telah tiada. Ya, apa hukum dari ibadah kurban kepada orang yang sudah meninggal dunia? Dalam soal ini terdapat berbagai perbedaan. Ya. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia.
Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, Ya, Ustaz. kecuali jika orang yang meninggal dunia itu telah berwasiat kalau dia berkurban. Maka ahli warisnya harus melaksanakan perintah kurban itu. Dan ingat ibu-ibu, dagingnya tidak boleh dinikmati oleh yang ahli waris dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya tidak boleh menikmati daging kurban dari orang yang Berwasiat. sudah meninggal dunia yang berwasiat tadi. Ya, tapi kalau tidak berwasiat tidak boleh. Apa dasarnya? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa kata Allah? Dan bahwasanya seseorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Ini dalil yang diajukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian kita masuk dari apa pendapat yang disebutkan oleh mazhab Maliki. Kata Imam Malik, makruh hukumnya berkurban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali ada wasiatnya juga. Sama. Kalau ada wasiatnya boleh Ini makruh Ustaz ya? Hukumnya makruh. Pendapat yang keberapa sekarang ibu-ibu? Pendapat yang ketiga. Agaknya ini yang kita amalkan. Pendapat Imam Hambali. Disebutkan oleh Imam Hambali, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Daging hewan kurban itu boleh disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya akan disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, ini sama dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Hambali, tetapi dengan catatan daging korbannya haram untuk dimakan oleh yang ahli waris yang berkurban. Harus diberikan semuanya kepada fakir miskin. Nah, itu dia. Baik Ustaz. Ya. Ada lagi ya? Ada satu lagi pertanyaan tadi dari Ibu terkait hikmah ya yang dipetik dari ibadah kurban ya Bu ya. Oke, baik. Apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa peroleh dari ibadah kurban? Yang pertama tentu itu adalah ekspresi dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua tentu adalah di situ ada syiar, ya syiar agama. Makanya nanti akan ada pertanyaan, boleh tidak misalnya kurban itu diganti dengan sejumlah uang? Kalau misalnya satu bagian 2.500.000, boleh tidak dikonversi menjadi uang? Kira-kira gimana ibu-ibu semuanya? Nah, syiarnya nggak dapat, ya. Makanya yang namanya ibadah kurban itu adalah apa? Tetap dengan ya ada syiarnya di situ. Yang selanjutnya tentu itu membangun semangat kebersamaan, ya. Yang motongnya dari motong kambingnya, cari kambingnya, cari lembunya, dan tentu ya mengikis apa? Kebahilan, ya. Bahil harus dikikis dengan, dan yang paling penting adalah pada saat kita menyembelih hewan kurban, maka sebenarnya kita sedang ingin diajarkan untuk menyembelih semua sifat-sifat jelek yang mungkin sama dengan sifat binatang. Apa itu sifat binatang? Binatang itu tidak mengenal halal haram. Maka sebenarnya pada saat seseorang melaksanakan ibadah kurban, maka sebenarnya dia sedang berkomitmen agar semua sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada pada dirinya, itulah yang disembelih oleh mereka yang berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang hadir dan juga bagi pemirsa di rumah tentunya yang menyaksikan acara ini. Luar biasa tadi sudah kita simak, ada beberapa hikmah ya Ustadz. Kita catat tadi salah satunya bagi orang yang berangkat haji itu membiasakan dirinya untuk selalu dekat dengan yang halal. Benar ya, Ustaz ya? Betul. Untuk selalu dekat dengan yang halal, dan begitu sampainya di sana dieratkan rasa kebersamaan.
berjamaah. Itu yang hendaknya nanti juga bisa dibawa pulang ke tanah air. Ya. Sementara tadi Ustadz kita dapat menyimak juga terkait ibadah kurban, ada hikmah yang luar biasa. Terakhir tadi Ustadz sampaikan, yaitu menyembelih nafsu kehewanan, ya, nafsu yang melekat ke rasa tamak, rasa rakus, ya, dan lain sebagainya yang melekat pada diri manusia. Benar Ustaz ya? Ustaz Mirza. Semuanya kita sembelih, semuanya kita tanggalkan, semuanya kita lepaskan, dan kembalilah kita menuju Allah dengan keridhaannya. Amin. Sekali lagi seperti dalam surah Al-Hajj itu Ustaz, kalau nggak salah pada ayat 37 itu, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang kembali kepada Allah adalah apa ibu-ibu? Takwa. Ketakwaannya kita kepada Allah. Ya. Luar biasa, terima kasih Ustadz. Tapi sebelumnya izin mungkin boleh menutup dengan simpulan singkat saja Ustadz. Baik, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini ada di tanah suci Makkahul Mukarramah. Kiranya mereka memperoleh haji yang mabrur. Amin amin. Mereka adalah duta-duta yang kita harapkan pulang ke negeri ini menjadi duta-duta kebaikan, agar negeri kita ini menjadi negeri yang insya Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang sumber kekayaan negeri ini itu bisa dinikmati oleh anak negeri ini, seperti yang telah dituliskan oleh the founding fathers kita. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mereka kita harapkan menjadi duta-duta kebaikan di masyarakat kita, yang kemudian masyarakat kita yang kalau di situ ada pemimpinnya, menjadilah pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang sadar bahwa kemudian dia telah menjanjikan supaya anak negeri ini menjadi anak negeri yang dekat kepada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang sumber kekayaannya itu bisa mensejahterakan kita dan relasi kehidupan masyarakatnya mampu menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saudara-saudara kita memperoleh haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita tutup dengan doa bersama ya Bu. Tapi sebelum doa, untuk lebih kompak, lebih semangat nih, kita cek dulu nih. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Selamat atas kemenangan tim nasional. Tolong perhatikan celahnya antara kereta api dan peron. Kota Medan, kota keberagaman dan toleransi.
Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang akan memberikan, mengabulkan semua permintaan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berada di dalam petunjuknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wahai yang maha agung, yang maha mendengar, Kaulah yang menciptakan diri kami. Engkau pula yang maha mengetahui apapun yang kami perbuat. Ampuni andai kata selama ini kami tidak mengenalmu ya Allah. Ampuni jika kelebihan yang Engkau titipkan membuat kami sombong ya Allah. Ampuni jika karunia yang Engkau amanahkan membuat kami pamer ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan hati kami ya Allah agar kami mengenalmu, sehingga tiada kesombongan pada diri kami, sehingga tiada ria pada diri kami selain keikhlasan dan kerendahan hati ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami agar dapat mengenal arti hidup ini ya Allah. Amin ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu dengan kesibukan dunia yang membuat lupa pada akhirat-Mu ya Allah. Jadikan kesibukan dunia kami menjadi amal ibadah kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan kegigihan kami mencari nafkah, mencari amal soleh kami ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Jangan biarkan kami tergiur oleh harta yang haram ya Allah. Amin. Jauhkan dari kami sejauh-jauhnya apapun yang Kau haramkan ya Allah. Amin. Dan dekatkanlah kepada kami apapun yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Duhai Allah, bukakan hati kami agar kami dapat mengenal kami sendiri ya Allah. Jangan biarkan kami menipu diri ya Allah. Amin. Gantikan segala dosa-dosa kami dengan taubat dan kesungguhan memperbaiki diri ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang hidup ini penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma. Duhai Allah, pilihlah kami menjadi jalan kecupan bagi hamba-hamba-Mu yang fakir dan miskin. Amin Allah. Menjadi jalan cahaya bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini berada dalam kegelapan ya Allah. Amin. Pilihlah kami menjadi jalan kebahagiaan bagi hamba-hamba-Mu yang nestafa ya Allah. Ya Allah. Pilihlah kami menjadi jalan perlindungan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang teraniaya ya Allah. Amin Allah. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang penuh manfaat ya Allah. Allahumma. Kami berharap hidup yang sesekalinya ini ya Allah, kami dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma. Kami ingin akhir hayat kami kelak ya Allah, kami puas karena telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah, semata-mata karena-Mu ya Allah. Bukan karena ingin pujian atau bukan karena kedudukan dari sisi makhluk-Mu ya Allah. Amin. Duhai Allah, andai nanti malam ya Allah, ataupun kapan saatnya Engkau memerintahkan malaikat Israel menjemput kami ya Allah, maka jangan Kau pisahkan nyawa dari badan ini sedang Engkau belum mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau maha mengetahui keadaan kami. Banyak sudah perbuatan aniaya yang kami lakukan. Dikala Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami, maka benar-benarlah kami termasuk dari golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Maka dalam kesempatan sore hari ini ya Allah, kami tadahkan dua tangan ini ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, dalam luasnya ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Tuhan kami, buatlah diri kami bahagia selama di atas dunia-Mu ini. Amin, ya dan Allah. bahagia kelak di negeri akhirat-Mu. Amin, ya Allah. Lepaskanlah diri kami
Lepaskanlah istri, suami dan anak-anak kami dari pedihnya siksa api neraka-Mu ya Allah. Allahumma amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, wa ya Rabbal Alamin. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al Ustadz yang sudah sangat banyak menyampaikan ilmu khazanah keilmuan kepada kami, serta ditutup dengan doa yang sangat luar biasa. Kita semua mengadahkan tangan mengaminkan, insyaallah Allah ijabah segala hajat-hajat baik kita. Amin. Terima kasih pula kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Ikhlasiyah. Terima kasih kepada ibu Majelis Ta'lim Istiqomah. Terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Ridha. Dan terima kasih kepada ibu-ibu pengajian THQ, tafsir tadabbur hafalan Quran. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masjid Istiqomah, Jalan Amal Luhur, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Insyaallah kita bertemu kembali dengan acara kita, yaitu ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Sekali lagi Bu, kita tutup sama-sama. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Baik, terima kasih. Saya Mirza Abda beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur pamit diri dari hadapan Anda. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah